Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. So I'm here because I want to share my presentation material about countable and uncountable nouns. Jadi saya akan mulai presentasi saya dimulai dari pengertian. Jadi countable nouns ini adalah kata benda yang dapat dihitung, yang bisa ditentukan kuantitasnya dan yang dapat disebutkan kuantitas atau jumlahnya. Countable noun ini memiliki bentuk singular dan plural. Yang termasuk dalam countable noun itu jadi singular dan plural ini bentuk tunggal sama bentuk jamaknya. Jadi contoh-contoh dari countable noun ini seperti cat, book, pensil, atau benda-benda lainnya yang bisa kita hitung jumlahnya. Ciri-ciri dari countable noun ini, yang pertama dapat diubah menjadi plural. Jadi maksud di sini itu misalnya seperti benda itu bisa kita ubah menjadi bentuk jamak. Misalnya seperti book jadi books, atau chair jadi chairs, seperti itu. Yang kedua dapat dirangkaikan dengan artikel the baik dalam bentuk jamak maupun dalam bentuk tunggal. Jadi kata benda uncountable noun ini kita bisa gunain the di depannya. Misalnya the book, the chairs. Selanjutnya dapat dirangkaikan dengan kata some atau any tetapi dalam bentuk jamak. Jadi some atau ini digunakannya dalam bentuk plural, misalnya some books, karena some itu kan artinya beberapa. Some books atau some chair. Yang selanjutnya dapat dirangkaikan dengan artikel a atau an. Jadi ternyata tidak semua noun bisa digunakan dengan a atau an. Jadi karena a atau an ini kan artinya sebuah. Jadi kalau sebuah pasti hanya bisa digunakan kepada noun yang terhitung, noun yang bisa dilihat bentuknya. Yang kelima dapat dirangkaikan dengan kata many, a lot of, great many, atau several. Yang selanjutnya dapat dirangkai dengan kata all of, none of, both, atau few, namun dalam bentuk jamak. Yang selanjutnya jika dalam bentuk jamak atau plural harus memakai kata kerja jamak, yaitu tanpa penambahan s atau s untuk verb biasa dan to be, are atau were untuk verb to be. Jika dalam bentuk tunggal harus menggunakan kata kerja verb, yaitu tanpa penambahan s atau es untuk verb biasa dan to be atau were untuk verb to be. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk countable noun. Jadi bentuk countable noun ini ada dua, yang pertama singular dan kedua plural. Singular itu yang tadi seperti saya jelaskan, singular adalah tunggal, dia hanya satu. Jadi contohnya itu seperti book, mango, pensil, knife, dan lain-lain. Kalau dia bentuk plural atau jamak, contohnya itu seperti books, jadi dia itu di belakang ditambah s, memperjelas bahwa bentuknya sudah banyak. Sisters, pencils, mangoes, knives, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita masuk ke uncountable noun. Jadi pengertian uncountable noun itu kata benda yang tidak terhitung. Kata benda yang tidak terhitung biasanya menunjuk pada benda yang sifatnya tidak berdiri sendiri. Jadi contohnya itu kalau dia cuma satu benda, dia nggak ada gunanya. Tidak berdiri sendiri, abstrak, dan benda-benda lainnya yang kita lihat sebagai suatu benda yang tanpa batasan yang jelas dan bukan merupakan objek terpisah. Sebagai contoh, uncountable noun ini seperti gula, tepung. Kan kalau suatu butir gula saja tidak bisa digunakan dengan efektif. Jadi dia tuh gula itu, kita menyebutkan gula itu dengan banyak, begitu kan. Kalau dalam bendanya itu kita bisa buat seperti gula, tepung,
atau gas, partikel-partikel yang ada di udara. Tapi di uncountable noun ini juga bisa disebutkan bahwa sadness, cinta, perasaan itu juga termasuk kepada uncountable noun, karena itu nggak berbentuk, kita nggak bisa lihat gimana, karena dia kan nggak terpisah, kita nggak bisa lihat secara langsung. Jadi kita hanya membayangkan, misalnya kesedihan, berarti dia kesedihannya dalam atau enggak, kita nggak bisa ngitung, dia cuma dijelaskan dengan kata-kata, misalnya sedih sekali, jadi kita tahu bahwa sedihnya itu banyak, dia merasakan sedih itu sangat banyak, jadi dia sangat sedih sekali, begitu. Dan hal-hal dan bentuk-bentuk dan hal-hal abstrak lainnya. Berikut merupakan contoh uncountable noun dalam kalimat. Jadi ada beberapa contoh, misalnya seperti ini. John gave me much advice on how to grow rice. Jadi artinya itu John memberikan saya banyak saran tentang bagaimana menanam padi. Jadi dalam kata ini uncountable noun itu adalah rice. Karena padi itu kan tidak satu dan dia itu kan banyak penanamannya itu. Jadi si John ini memberikan cara di sini uncountable noun-nya adalah advice, karena di sini banyak saran. Jadi di sini tuh saran yang dia berikan ini tidak terhitung, dia cuman dia memberikan saya masukan, dia memberikan saya banyak masukan. Jadi itu bisa disebutkan ini ada bisa diinikan bahwa itu tidak terhingga, tidak terhitung. Jadi itu adalah salah satu contoh uncountable noun. Yang selanjutnya adalah contohnya, can you give me some information about that? Artinya itu, bisakah Anda memberikan saya beberapa informasi tentang itu, katanya begitu kan. Jadi contoh uncountable noun di sini itu adalah information. Jadi kita nggak bisa lihat sebanyak apa informasi yang dia mau gitu kan. Jadi information ini tidak bisa dihitung. Kita kan juga memberitahu orang, iya aku ngasih dia informasi, pasti isi dari informasi itu banyak. Tapi cuman kita sebutkan bahwa itu informasi gitu kan. Nggak kita bilang aku ngasih dia ini dalam informasi gitu. Yang selanjutnya contoh-contoh yang termasuk kepada uncountable noun. Jadi di sini dia bilang kita bisa tahu kelompok dari beberapa benda yang serupa. Misalnya kata benda furniture. Furniture ini kan uncountable noun karena furniture digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan segala jenis benda. Jadi misalnya furniture itu kan ada banyak, ada lemari, ada mungkin vas bunga atau lain-lainnya dalam furniture rumah. Itu nggak kita sebutkan satu-satu. Kalau misalnya kita langsung ngambil kata yang mewakili semuanya, jadi itu termasuk kepada uncountable noun. Jadi contohnya seperti make up. Kalau kita sebutin make up, berarti itu maksudnya berarti make up itu adalah kata uncountable noun. Tapi kalau kita sebutin satu-satu, misalnya ada blush on, ada lipstick, jadi itu countable noun. Jadi lipstick dan bedak ini countable noun, sedangkan make up yang disebutkan sebagai kata yang mewakili seluruh riasan itu adalah uncountable noun. Bisa juga seperti ini. Contoh lainnya adalah food. Food kan artinya makanan, sedangkan makanan itu banyak jenisnya dan banyak macamannya. Nah, kalau kita sebutkan satu-satu si food ini, misalnya kita buat ini spaghetti, itu countable noun. Tapi kalau misalnya ada spaghetti, ada semur, ada ayam, ada lain-lainnya, dan itu disebutkan food, jadi foodnya ini uncountable noun. Dia akan mewakili seluruh nama benda yang ada di situ. Yang selanjutnya adalah kata benda gas atau gases. Ini seperti air, udara, oksigen, nitrogen, debu, abu.
kita kan nggak bisa lihat bentuknya berapa, tapi dia menjelaskan bahwa benda itu ada dan kita bisa lihat di benda itu gitu. Yang selanjutnya kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak itu yang wujudnya tidak bisa dirasakan oleh panca indera, melainkan kata benda berupa ide, gagasan yang hanya ada di pikiran kata, seperti beauty, information, fun, knowledge, weakness, advantage. Jadi beauty, kita kan nggak bisa mengekspresikan beauty itu gimana, karena persepsi orang tentang beauty itu beda-beda. Tapi pas kita sebutkan beauty, kita punya pikiran sendiri-sendiri dan itu bisa disebutkan kepada uncountable nouns. Information juga termasuk kepada uncountable noun. Fun, jadi ternyata perasaan itu juga termasuk kepada uncountable noun. Fun itu kan kita nggak bisa menjelaskan seberapa senang, kita nggak bisa ngitung seberapa senang yang kamu rasakan, seberapa sedih yang kamu rasakan. Jadi penjelasan tentang perasaan yang kamu berikan ini kan dengan kata-kata, bukan dengan angka biasanya. Jadi itu makanya perasaan itu termasuk kepada uncountable noun. Ciri-ciri dari uncountable noun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai bentuk plural. Tidak mempunyai bentuk plural. Plural kan jamak. Selalu dalam bentuk tunggal. Dapat dirangkaikan dengan kata much, a lot of, a great deal of, atau plenty of, atau menunjukkan arti banyak. Jadi uncountable ini nggak bisa menggunakan s atau es ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan seberapa banyak benda ini, kita cuma menggunakan kata-kata seperti a lot of, a great deal, atau lain-lainnya. Jadi kita nggak bisa buat misalnya make ups gitu, nggak bisa. Berarti ada banyak make up, sedangkan di make up itu aja ada banyak benda. Gimana kita membuat make up sedangkan dalam make up itu ada banyak benda, masih ada make up yang banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menyampaikan bahwa furnitur atau make up itu banyak, kita bisa menggunakan a lot of make up, a lot of furniture in your home gitu. Selalu memakai kata kerja tunggal, yaitu dengan penambahan s atau es untuk verb biasa dan to be, is atau was untuk verb to be. Tidak dapat dirangkaikan dengan artikel a atau an. Maksud dari tidak bisa dirangkaikan dengan kata a atau an ini karena arti, kan seperti yang tadi saya sebutkan, arti a atau an ini kan diartikan sebagai sebuah. Jadi tidak bisa kita buat oksigen, kan kita nggak bisa mengatakan bahwa oksigen itu hanya sebuah oksigen. Sedangkan dalam oksigen banyak partikel-partikel yang menyatu. Oksigen itu banyak, nggak cuma satu gitu. Ternyata penggunaan kita selama ini yang mengatakan a furniture sedikit menyalahi aturan, karena furniture itu telah mengandung banyak kata, telah mengandung banyak benda. Jadi tidak bisa kita sebutkan bahwa itu sebuah furniture. Jadi kalau misalnya kita mau bilang itu adalah sebuah meja, jadi kita buat meja aja, jangan dibuat ke furniture. Misalnya meja kan termasuk kepada furniture. Jadi kalau kita ingin menyebutkan bahwa itu furnitur, rumah sebagai sebuah furnitur, kita cuma bilang aja nama furniturnya, jangan kata yang mewakili seluruh bendanya. Kan furnitur mewakili seluruh benda. Jadi kalau misalnya kita mau menyebutkan salah satu furnitur, ya udah kita sebutin aja nama furniturnya itu yang kita lihat itu. Misalnya meja yang kita lihat, ya udah kita sebutin aja meja, jangan furnitur. Yang selanjutnya
dapat dirangkaikan dengan artikel the tetapi dalam arti tunggal. Jadi tidak seperti countable noun tadi, kalau the ini kita bisa gunakan kepada the book atau the ini. Kalau di sini tuh cuman bisa digunakan untuk tunggal doang. Jadi the information, kita bisa tahu informasi gitu. Tapi dia ngasih misalnya dia ngasih informasi, sedangkan misalnya kayak some information, ada banyak informasi gitu. Dapat dirangkaikan dengan kata all of, none of, atau little. Uncountable noun dapat dijadikan countable noun dengan menambahkan quantifier, kata yang menunjukkan kuantitas atau ukurannya. Jadi kalau kita mau menggunakan kata-kata bentuk-bentuk uncountable noun ini dijadikan kepada countable noun, bisa, tapi kita harus menggunakan quantifier. Quantifier ini kata-kata yang menyebutkan, yang menjelaskan jumlahnya, yang menyebutkan bentuknya, yang menunjukkan kuantitas atau ukurannya. Misalnya begini, milk kan kita nggak bisa, kalau dalam bendanya itu susu, kita nggak bisa ini kan, karena dia nggak terhitung. Atau ini deh, gula. Kalau kita mikirin gula, kita mikirnya partikel-partikel gula. Tapi kalau misalnya kita mau ubah dia ke countable noun, kita bisa buat misalnya a kilo of gula, jadi sekilo gula. Jadi itu udah bisa kita hitung bahwa gula itu ada 1 kilo, jadi itu udah jadi countable noun. Atau misalnya a bottle of milk, jadi kita bisa tahu susu itu 1 botol, jadi udah terhitung. Jadi udah terhitung susunya, kalau susunya ada 1 botol. Yang selanjutnya adalah penggunaan much, money, number dan amount, few dan little, fewer dan less, di countable dan uncountable noun. Jadi di sini adalah penggunaan kuantitas. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah penyebutan kuantitas, maksudnya menjelaskan seberapa banyak benda tersebut. Jadi seperti number dengan amount. Jadi arti number ini adalah sejumlah. Kalau kamu menggunakan number, itu digunakan dalam countable noun. Kalau amount untuk uncountable noun. Many dan much. Arti many dan much ini sama, artinya memiliki banyak, tapi penggunaannya berbeda. Many digunakan untuk countable nouns dan much untuk uncountable nouns. Yang selanjutnya fewer dan less, artinya juga sama dengan penggunaan yang berbeda, artinya adalah lebih sedikit. Fewer digunakan kepada countable nouns dan less digunakan kepada uncountable nouns. Yang terakhir adalah few dengan little. Artinya sama, sedikit, sama yang tadi juga sedikit. Yang fewer artinya tapi lebih sedikit, menunjukkan kata-kata yang lebih sedikit. Contohnya itu seperti ini loh, this kind of job will give you fewer dollars. Maksudnya itu artinya itu jenis pekerjaan ini akan memberikan kamu lebih sedikit dolar, lebih sedikit duit gitu kan. He pays me less money than I thought. Jadi dia membayarku lebih sedikit daripada yang aku bayangkan. Jadi kata-kata fewer dan less ini menjelaskan bahwa dia lebih sedikit, bukan. Jadi penggunaannya seperti yang saya sebutkan tadi. He pays me less money than I thought. Dia memberikanku duit lebih sedikit daripada yang aku bayangkan. Dan yang terakhir tadi few dengan little. Arti few dengan little ini sama, artinya sedikit, tetapi penggunaannya berbeda. Jadi few ini digunakan kepada countable noun dan little digunakan kepada uncountable noun. Seperti contohnya misalnya there is a few men in the party, katanya. Ada sedikit laki-laki di pesta. Nah, untuk kan ngerti kan, misalnya seperti laki-laki di sini kan countable noun. Kita bisa ngitung berapa bentuk laki-laki. Kita bisa lihat dengan nyata bahwa laki-laki yang di depan kita misalnya ada mungkin 1, ada mungkin 2 gitu kan. Dan yang
little ini digunakan kepada uncountable nouns. Contohnya, I need a little help now. Jadi uncountable-nya ini help. Dia membutuhkan sedikit bantuan. Tapi kita nggak bisa lihat. Jadi bantuan yang dia butuhkan ini memang sedikit. Tapi kita nggak tahu bentuk-bentuk bantuannya itu apa. Jadi kita nggak bisa lihat bantuan yang dia butuhkan seperti apa. Makanya ini bisa disebutkan uncountable noun. Tapi dengan kata bantuan kita sudah tahu bahwa dia butuh pertolongan, ada yang perlu kita lakukan untuk dia. Tapi kita nggak tahu misalnya seberapa banyak, seberapa apa saja bantuan yang dia butuhkan, begitu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.